ربنا يا ربنا يا سلام إن الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده إلى يوم القيامة أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم تبركا بذكره وتعبدا لتلاوته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون قال النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأيام يوم الجمعة الحديث أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah para bapak yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah sampai saat dan detik ini masih diberikan kesempatan hidup, diberikan usia, umur panjang dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dapat kembali bertemu, bermuajahah, bermusafahah, bersilaturahim, sekaligus kita niatkan beriktikaf di masjid yang mulia ini. Tentu dalam rangka mencari ridho Allah, mencari mardhatillah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam rangka melaksanakan satu dari beberapa kewajiban kita selaku ibadullah adalah melaksanakan thalabul ilmi, mencari pengetahuan agama lewat pelaksanaan pengajian rutinan di setiap hari Sabtu malam Ahad ini, hari Sabtu malam Minggu ini. Harapan tentu kita terus menajatkan kepada Allah. Semoga Allah terus memberikan taufik, hidayah, kesehatan, kekuatan, umur panjang, berkah rezeki dalam tetap dalam keadaan istiqamah melaksanakan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin jamaah para bapak sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut kepada kajian kita seputar fikih, masih membahas tentang sholatul Jumat, sholat Jumat. Bahwa telah dijelaskan persyaratan yang kedua adalah hukumuha bi arba'in. Sahnya melaksanakan sholat Jumatan itu menurut madhab Imam Syafi'i, madhab yang kita anut adalah hukumuha bi arba'in. Jumlah bilangan jamaah Jumatan tersebut diwajibkan harus minimal berjumlah 40 orang beserta imam. Bagaimana ketika pelaksanaan salat Jumat? Dalam melaksanakan salat Jumatnya itu berkurang. Sebelum pelaksanaan Jumatan ditanya kepada jamaah, para segenap jamaah, ada enggak jamaah kita sekarang 40-an? Ada, pas 40-an. Begitu pelaksanaan Jumatan, Masya Allah, ada yang keluar satu orang. Jadi ayat 38, 39, yang satu keluar. Kenapa keluar? Apa saja alasannya? Waduh, tekuat kerpeting dahar berkat yang endog. Loba ting endog, madag-dag ngaburuk-buk, tekuat. Hayang BAB, mangkaning, Masya Allah. Plus 40-an, kurang hiji ketika sholat. Bagaimana itu? Walau naqasu fiha batalat. Masya Allah. Ini hukum seperti ini. Tidak bisa diganggu-gugat. Jikalau mereka yang 40-an yang melaksanakan Jumat 40-an berkurang satu saja ketika sholat, batalat, maka batal sholatnya.
Kamana ieu kurang hiji, ayo tungguan, balik deh sholat. Masya Allah. Sebab tidak boleh dari 40-an. Ini menurut madhab Imam Syafi'i. Masya Allah. Repot ini. Kita kan setiap Jumatan tidak dihitung satu persatunya. Masya Allah, seperti itu. Ini madhab Syafi'i. Tapi di kalangan madhab ulama-ulama madhab yang bermadhab Syafi'i pun ada yang merasa keberatan, sehingga keluar dari manhul madhab, tapi tidak keluar tina kaedah madhab. Tetap beliau itu mengikuti madhab Syafi'i dikarenakan berat melaksanakan ini. Waduh, lamun kieu carana Jumatan kita banyak yang batal. Kadang-kadang 38, 39, 35, kadang-kadang kita nggak kontrol menghitungnya. Maka di luar mazhab Syafi'i pun pasti itu ada yang boleh kurang dari 40-an. Bahkan mazhab Syafi'i pun ulama-ulama yang mengikuti mazhab Syafi'i karena berat memegang pendapat ini, mereka keluar dari manhul mazhab, tapi tidak keluar dari kaidah mazhab. Tetap mazhab Imam Syafi'i. Masya Allah, ikhtiar Syafi'iyah namanya. Seperti itu. Jadi jelas menurut mazhab Imam Syafi'i disyaratkan melaksanakan Jumat itu adalah 40-an. Ketika kurang satu saja ketika pelaksanaan sholat, batalat, maka batal sholatnya. Au fi khutbatin, ay walau naqasu fi khutbatin. Ini ketika khutbah. Kalau tadi ketika sholat berkurang satu, batal sholatnya, tidak sah. Ini ketika khutbah. Kadang-kadang budak ngoraknya lantaran kurang paham karena ilmuna. Ieu macan salat Jumat ieu budak lah aing rek ngarokok heula. Nongkrong di warung kelepus. Beak di Samsu 3 bungkus. Begitu komat ka karak torojol ka masjid. Masya Allah. Ngurangan. Ketika melaksanakan khutbah berkurang. Pan khutbah itu Pak, kewajiban kita yang hadirin ini wajib mendengarkan. Walaupun tidak paham. Tidak disyaratkan paham, tapi wajib untuk mendengarkan. Nah, ke depan insya Allah dijelaskan. Karena ini adalah pengganti 2 rakaat. Ketika kita sholat, kan tidak perlu kita memahami makna daripada bacaan kita. Baca Fatihah, ataupun baca surat, baca surah, baca tasbih. Kita tidak disyaratkan untuk paham karena maknanya. Demikian juga ketika khutbah. Ya, yang penting didengarkan dan kedengaran. Tidak disyaratkan untuk paham apa yang disampaikan oleh khatib tersebut. Makanya bahasa Arab tetap lebih afdal ketika khutbahnya. Pantung arti ustaz eta jeung naon khutbah ari teh arti kitu mah. Salah. Lamun ente ngaji mengkaji makna-makna bahasa Arab pasti ngerti. Jadi lain salah khatib, salah ente teh ngaji. Apa rebut omong eta masyaallah. Walaupun tidak paham apa yang disampaikan oleh khatib, jikalau berbahasa Arab semuanya, itu tidak disyaratkan seperti itu. Sah khutbahnya. Ini berkurang ketika yang jelas disyaratkan itu mustami'in, yang hadir Jumatan itu harus mendengar khutbah. Walaupun tidak paham apa yang disampaikan. Karena berbahasa Arab misalkan seperti itu. Ataupun kita khutbah di nanti berjamaah Jumatan di Inggris misalkan. Berbahasa Inggris paneta. Orang ngerti. Tapi ayat bahasa Arab nanya. Nah itu bagaimana ketika berkurang satu saja ketika khutbah. Lam yuhsab ruknun pu'ilaha lan naksihim li adami simaihim lahu. Tadi dengan ayat. Maka ketika khutbah yang 40-an ini berkurang. Lam yuhsab ruknun pu'ilaha lan naksihim. Maka rukun yang dibaca oleh khutbah. Rukun khutbah yang dibaca oleh khatib. Lam yuhsab tidak terhitung dibaca. Halan naksihim ketika jamaah yang 40-an itu berkurang. Jadi rukun khutbah kan ada 5 nanti dijelaskan ke depan ya. Itu ada rukunnya. Itulah perbedaan antara khutbah dengan ceramah. Awas beda, jauh. Kalau ceramah tidak ada syaratnya. Yang penting bisa. Ya, kajian teh ngaji ge. Ceramah ya tanya. Itu masalah kan kajian. Penting bisa seserian, humor dan seterusnya. Ceramah itu. Tapi untuk khutbah jangan dibilang ceramah. Khutbah itu mempunyai syarat dan rukun.
Nah itu ketika orang keluar ketika khutbah, maka rukun khutbah yang dibaca oleh khatib itu tidak terhitung dibaca. Berarti can kebaca. Kenapa? Li adami simaihim, karena orang yang keluar tadi ketika khatib berkhutbah dia tidak mendengarkan rukun khutbah yang dibaca oleh khatib. Sedangkan mendengarkan rukun khutbah bagi hadirin mustami'in itu wajib hukumnya. Wajib hukumnya. Tidak kedengaran, makanya ada ayat nama pemuai sobeker dan seterusnya ya. Seperti itu. Wajib dengarkan. Fa'in adu qoriban urfan jajal bina alama madu. Isa kedeng Ustaz ngan nyekreskeun eta wungkul. Naon teh korek. Keluar kemudian balik deui. Wa in adu qoriban, jikalau memang kembali lagi masuk masjid qoriban sakedeung sebentar saja, urpan menurut adat keluar balik deui. Gitu kan? Atau mere duit mikeun duit ka pamajikan. Can mere resikon nuturkeun ka pamajikan masjid neangan. Mikeun heula duit balik deui ka jero. Jazal bina alama madhu, maka itu mah boleh dilanjutkan khutbahnya oleh khatib. Lanjutkan karena keluarnya sebentar. Tapi bagaimana kalau ngopi heula? Keur khutbah ieu mah nongkrong di warung, nyeduh kopi, kelepus ngarokok. Masyaallah. Aya nu kitu eta aya. Biasana budak mora cenah ustad kudu kitu. Tapi na aja sok nurutan kolot ge geuningan. Masyaallah ulah diturutan eta. Salah kalakuan eta. Wa illa jikalau memang terhitung waduh lila ieu mah beda sabatan atuh ngarokoknya. Jeung kopi sagelas. Ya, kurang hiji wajibal istiqnaf, maka wajib diulangi kembali khutbahnya. Ente tos gimana eta? Saya ngopi heula biar sabatang biar kopi biar sagelas atuh lila lumayan sih. Maka ketika berkhutbah kurang hiji, Masya Allah mangkani lila keluarna wajib khutbah diulangi. Punten Pak Khotib, Pak Khotibnya. Ustaz kunaon? Ini khutbah harus diulangi. Kenapa? Tadi kurang hiji. Nusa urang eta si Khalid ngopi heula keluar. Kurang hiji. Ulangi lagi dari pertama. Masya Allah. Saking wajibnya rukun khutbah didengarkan oleh orang-orang mustami'in yang hadir pada saat khutbah tersebut. Masya Allah. Makanya ulah nudutan tadina. Masya Allah. Harus dengarkan. Kadang rek ngarti rek henteu harus kedengaran rukun khutbah, terutama rukun yang 5. Rukun yang 5 itu adalah maca alhamdulillah, maca sholawat, maca Al-Quran, wasiat bitaqwa, dan kelima adalah doa lil mukminin wal mukminat. Sakedeung. Simpel padahal kalau diambil rukun-rukunnya saja. Yang lama itu kan terjemahnya kaditu kadieu. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa syahadat. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, misalkan ayat Quran. Kemudian wasiat bitaqwa, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Doa, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Sakedeung. Rukun 5 dicanak dibaca semua sah. Masyaallah. Orangan kita eta khutbah teh Pak. Kitu sakedeung. Mantap ulah lila-lila. Tanjak 7 ka dieu. Masya Allah. Masya Allah. Diaturkeunnya hukumna Masya Allah. Mantap khatib penting ngarti kana bab khutbah ieu. Khatib terutamanya Masya Allah. Ulah ngarasa gagah hayeuna narangkeun Palestina, narangkeun Israel segala macam. Masya Allah. Eta urang geus nunutan nunut karunya batur tungtungna teh didengekeun eta. Tadi na televisi ge loba Israel mah jeung eta nya. Berita-berita nu kitu mah atuh dibawa kana Jumatan sagala. Masya Allah. Aing ngadoakeun mah teu nanaon, ngadoakeun mah teu nanaon. Kayak beres Jumat doakeun urang, dulur urang ye nu di Palestina doakeun mangga teu nanaon gitu. Disampaikan kana khutbah, waduh, bisa-bisa megahkeun kana mualat. Mualat itu dari satu rukun ke rukun lain itu harus berterus-terusan, tidak boleh terselang. Nah, itu dikhawatirkan seperti itu. Megahkeun mualat namina. Disyaratkan harus mualat. Nangke selesai khutbah, karena sholat harus mualat. Tidak boleh istirahat.
Para segenap jamaah kita ngopi dulu sebelum sholat. Tidak boleh langsung begitu beres khutbah langsung sholat. Tidak boleh terhalang, terpisah. Itu diwajibkan mualat antara satu rukun ke rukun yang lain, termasuk antara khutbah dengan sholat itu harus mualat berkelanjutan, berkesinambungan, tidak boleh terpisah oleh waktu yang lama. Seperti itu, masya Allah. Jadi ringan sebernama ringkasnya masalah khutbah itu. Asal khutbah madak, abdi gaduh rencangan anu kekeh mereka dawang maneh. Rek dipanggil ka mana-mana jadi khatib, aing marek bahasa Arab terus. Dipanggil kajeun teh ge teu nanaon. Aya nu kitu eta babaturannya. Emang benar begitu atuh Pan. Masya Allah, eta nu hebat nu alus mah secara hukum seperti itu Pak, dijamin keselamatanana. Masya Allah, karena semua dengan bahasa Arab. Kalau diterangkan, dijelaskan, kalau kamu beri tanjak tunjuk, Masya Allah. Sekaya pan eta khatib gitu nya. Cek nu bodoh mau hebat di khatib dia. Wah, hebat luar biasa. Daripada khatib gitu-gitu kayaknya mah monoton. Pan kitu urang manilaina teh nya, lain jeung ilmu, teh jeung ilmu manilaina. Masya Allah, seperti itu. Seperti itu. Wajibal istinaf, maka wajib diulangi lagi. Ketika berkurang dalam khutbah, ada satu jamaah yang keluar, lama keluarnya, maka wajib diulangi lagi khutbahnya. Kanuksihim bainal khutbah wa salat tadi dengan ayat. Bangsa natina wajib kedah diulangi dari khutbahna, bainal khutbah wa salat, antara khutbah dengan salat terselang. Terselang. Jadi begitu selesai khutbah, istirahat dulu. Kan kalau kita mah langsung ya, selesai khutbah, Allahu Akbar, qomat, langsung melaksanakan salat. Emang harus seperti itu. Nah, misalkan terselang, pengumuman dulu, selesai khutbah ada pengumuman. Pengumuman mengenai apa diumumkan setelah khutbah sebelum sholat. Sehingga antara khutbah dengan sholat itu terhalang dengan waktu yang lama. Nah, itu berbahaya. Khutbahnya harus diulangi lagi. Masya Allah. Tadi dengan ayat dalilnya, lintifa ilmu alati bihima, karena tidak ada mualat. Mualat itu harus terus menerus. Selesai khutbah, langsung qomat, langsung sholat. Tidak boleh diselang dengan apapun. Masya Allah. Dari satu rukun ke rukun lain, itu pun harus mualat. Tidak boleh diselingi dengan yang lain. Masya Allah. Masya Allah. Pandina khutbah ayat khutbah terjemahnya, ayat khutbah tafsir. Ayat terjemah mah mengalihkan bahasa Arab karena bahasa Indonesia itu terjemah. Kalau tafsir itu diperluas, ya, diperluas dengan dalil ini, hadis ini. Qaul ulamanya itu namanya tafsir. Yang boleh itu sebenarnya terjemah di bahasa Arab dulu, kemudian diartikan dengan bahasa Indonesia. Itu namanya terjemah. Ya. Kalau ditafsirkan itu khawatir. Kumaha zaman ayeuna Masya Allah. Dulu itu dipertahankan irusan ayeuna geus. Zaman Wahaji masih bertahan bahasa Arab semua, tapi sekarang sudah campur aduknya bahasa Indonesia, kadang-kadang diselingi bahasa-bahasa Inggris dan seterusnya. Padahal ingat, dua khutbah itu adalah pengganti 2 rakaat salat. Maqam rakaatain, pengganti 2 rakaat. Ketika salat zuhur 4 rakaat, salat Jumat 2, yang 2 rakaatnya diganti dengan 2 kali khutbah. Maka 2 khutbah ini setara dengan 2 rakaat salat. Ketika kita salat, ada syarat dan rukun, ada. Khutbah pun demikian. 2 kali khutbah ada syarat dan rukunnya. Tidak seperti ceramah ataupun pidato. Seperti itu. Beres Pak? Barangkali sebelum dilanjutkan ada pertanyaan? Mangga silahkan. Mangga. Kalau itu duduk dengerin khutbah, bilangnya tidur apa ngantuk? Ya kemarin kalau sekali khutbah Jumat terus nggak ngerasa Nggak lenyap. Tidur dalam kondisi duduk. Oh iya. Tapi kedengaran enggak suara khatib? Lama-lama tidak kedengaran. Baina tidur wal tidaknya, antara tidur dan tidak.
Paneta teh aya tidur, aya nundutan, ngantuknya, aya hudang. Ari hudang ceng hargos kieu, aya nundutan ngantuk. Ada bedanya. Ada tidur sama sekali. Apa bedanya? Kalau bangun itu cenghar seperti kita. Seperti ini kita dalam keadaan bangun. Kalau nundutan itu adalah dijelaskan dalam fikih juga dijelaskan. Suaranya hawar-hawar. Kedengaran tapi tidak ngerti. Khotib itu baca, kedengaran khotib itu. Tapi kita nggak ngerti, itu nundutan. Ngantuk namanya. Jadi tidak apa yang disampaikan tidak tahu karena memang nundutan, tapi kedengaran itu nundutan. Kalau tidur sama sekali tidak kedengaran. Itu bedanya antara bangun, nundutan, ngantuk dan tidur. Itu mungkin pertamanya nundutan ya, ngantuk, kemudian akhirnya jadi tidur. Masya Allah, Masya Allah. Bagaimana Jumatan kita? Ya, seperti itu. Sedangkan tadi disyaratkan yang 40-an itu wajib mendengar rukun-rukun khutbah yang disampaikan oleh khatib. Bagaimana kalau kita tidur ataupun ketiduran saking pulasnya? Berarti tidak mendengarkan. Jikalau memang hitungannya lebih dari 40-an, insya Allah katulungan. Tapi lamun pas, nah itu khawatir. Masya Allah. Lamun lebih tina. Ini secara mazhab Syafi'i ya. Tapi ada mazhab yang lain menjelaskan boleh dari 40-an, kurang dari 40-an. Tapi tetap kita harus berusaha mengikuti mazhab Syafi'i yang 40-an tadi. Ya, seperti itu. Jadi kita kalau sudah tahu hukumnya seperti ini, kita berusaha Pak. Berusaha jangan sampai, apalagi tidur ya, nundutan juga sih. Makanya harus sinkron antara jamaah dengan khotib. Jadi khotib kan kadang-kadang hayang panjang. Kadi ripuh jamaah nundutan tadi. Habis kerja pan ngantuk. Masya Allah. Harusnya khotib juga. Waduh ya jamaah narnut lah kalau lama-lama khutbah ngantuk jamaah kan kesal. Jangan lama-lama. Cukup 5 rukun khutbah saja dibaca. Itu yang pokok. Ketika 5 rukun khutbah dibaca sah, dijamin sah. Walaupun tidak kemana-mana cerita kemana-mana. Masya Allah. Yang penting 5 rukun tadi. Masya Allah. Jadi antara jamaah dengan imam ataupun khotib tadi dua-duanya harus paham tentang masalah Jumatan ini. Insya Allah selamat. Untuk kami mah khutbah taralila sakedeung. Khawatir narundutan eta. Kalau tidak mendengarkan kan secara otomatis menurut pendapat mazhab Syafi'i yang satu ini, dia tidak mendengarkan isi khutbah, tidak sah khutbahnya, Pak. Tidak sah Jumatannya. Masya Allah. Untung ada pendapat yang lain ya, seperti itu. Mungkin seperti itu, Kang. Jadi kedepannya kalau sudah tahu seperti ini, usahakan jangan sampai nundutan, ngantuk, ataupun bahkan tidur apalagi. Seperti itu diusahakan. Pak Haji Cip. Kalau seandainya kita mau sholat Jumat, tapi dalam perjalanan ya, kita nyampe, khotibnya sudah naik mimbar. Ada juga orang yang memang dari sekitaran, kata-katanya, sampai datang dia masuk ke masjid, tapi khotib sudah naik mimbar. Itu bagaimana? Jadi pas datang khotib sudah naik mimbar. Jadi kembali kepada persyaratan yang kedua itu disyaratkan harus 40-an. Kalau memang plus kurang, jadi jumlahnya plus 40-an, kurang 1 batal. Batal sholatnya. Kurang 1 khutbahnya sampai kurang 1 lama ditinggalkannya, itu pun batal khutbahnya. Bahkan harus diulangi lagi khutbah. Seperti itu. Tapi kalau memang lebih daripada 40, nah ya katulungan oleh yang lain nanti ganjalnya, karena ngaranna tertolong oleh orang yang lain yang 40-an. Ini dikhawatirkan pas 40-an. Kalau pas 40-an kurang dari 40-an ya, seperti tadi ketinggalan 1, itu tetap Pak secara hukum itu adalah tidak sah Jumatannya karena kurang dari 40-an. Kan seperti itu. Dari mulai khutbah sampai yang wajib itu kan khutbah dengan sholatnya yang wajib. Itu kita harus hadir dua-duanya. Antara khutbah dengan sholat. Kalau kurang, jikalau memang lebih dari 40-an, mungkin kita katalangan bahasa Sundanya, katulungan dengan yang lain. Seperti itu. Contoh,
Kita tidak batal. Misalkan datang ke masjid, ya Allah sudah khutbah, udah langsungkan kita dengarkan khutbah. Ataupun nanti dibahas ya, apa sudah kelewat? Datang ke masjid, Allahu Akbar, sudah sholat. Kita tidak dengar khutbah, tidak. Lanjutkan sholat Jumat, sah Jumatannya. Kalau memang lebih dari 40-an. Ataupun begitu datang ke masjid, ya Allah ya Rabbi, imam sudah rakaat kedua, ketinggalan 1 rakaat, langsung kita ikut niat salat Jumat 2 rakaat. Begitu imam selesai uluk salam, kita tidak nambah 1 rakaat lagi. Datang ke masjid, imam lagi tahiyat. Ya mah pohara ya mah. Ya Allah ya Rabbi, imam sudah tahiyat akhir, tahiyat 2 rakaat imam tahiyat. Bagaimana salat kita? Allah yusalli fardhul jum'ati raka'ataini makmuman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Niat saya salat Jumat 2 rakaat menjadi makmum. Langsung menjadi makmum, langsung kita ikut imam tahiyat. Kata imam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Apa yang kita lakukan? Kita melaksanakan salat zuhur. Niatnya niat salat Jumat, tapi pelaksanaannya salat zuhur. Seperti itu. Maka kaidah atau Nabi tata rucingan mengatakan sholat wala nawa wala sholat. Sholat kita sholat zuhur, wala nawa tidak sholat niat sholat zuhur, niatnya sholat Jumat. Nawa wala sholat, niat sholat Jumat tapi bukan sholat Jumat, sholat zuhur. Namanya sholat wala nawa wala sholat. Seperti itu. 4 rakaat betul, 4 rakaat. Tetap yang kita laksanakan adalah sholat zuhur. Seperti itu. Karena dalam berjamaah sholat Jumat itu disyaratkan, dalam berjamaah sholat Jumat itu dalam rakaat pertama. Jikalau kita masih udah 1 rakaat, berarti terhitung sholat Jumat. Tinggal nambah nanti 1 rakaat lagi. Kalau tidak ada rakaat acan berserta dengan imam, maka kita sholatnya sholat zuhur, tapi niatnya tetap niat Jumat. Seperti itu. Biasa 4 rakaat. Ayat tahiyat awal, kemudian 4 rakaat, baru uluk salam. Seperti itu. Masya Allah. Unik ya membahas masalah sholat Jumat ini. Kalau dibaca hukumnya seperti itu. Luar biasa. Beres ya? Baik, ini sudah masuk sholat isya. Bagaimana kalau kita punya 2 rumah? Yang satu rumah di Gunung Batu, yang satunya di Sindang Barang. Kita terhitung Jumatan di mana? Apakah di Gunung Batu ataupun di Sindang Barang? Ataupun boga pemajikan 2. Yang satu di Gunung Batu, yang satu di Sindang Barang. Kita terhitung bilangan Jumat di mana? Insya Allah kajiannya pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita tetap diberikan taufik hidayah, kesehatan, panjang umur, murah rezeki dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih hatur nuhun. Billahi taufiq wal hidayah, biridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.